Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demographic and development of macro environment. Mari kita mulai slide selanjutnya. Apa yang kita akan bahas pada bab ini yaitu apa saja metode kunci yang mencari untuk mengidentifikasi peluang di lingkungan makro. Apa saja pengembangan lingkungan makro yang penting? Kekuatan lingkungan. Dalam melakukan bisnis, kita harus mengetahui lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap bisnis kita. Karena ini akan mempengaruhi kebiasaan para pelanggan dalam memilih barang atau memilih produk. Yang pertama yaitu demografik, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik. Lingkungan demografi. Pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi, pasar etnik, kelompok terdidik, pola rumah tangga, perubahan geografis dalam populasi. Kelompok usia ada belum sekolah, umur sekolah, remaja 25-40 tahun, 40-65 tahun, dan kelompok lansia yang berumur 65 tahun ke atas. Lingkungan ekonomi. Daya beli akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat. Pemasar atau pelaku pasar harus memperhatikan yang pertama, distribusi pendapatan. Pendapatan sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Contohnya, Levi's berespons perubahan distribusi pendapatan dengan menambahkan segmentasi untuk kelas atas dan kelas bawah. Tabungan, utang dan kredit. Contoh, jika rasio hutang tinggi, maka pengeluaran juga akan melambat untuk barang yang harganya tinggi. Selanjutnya adalah resesi. Resesi adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis. Karena resesi adalah penurunan nilai mata uang atau penurunan ekonomi yang akan menghambat pertumbuhan bisnis. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya juga sangat penting untuk menjalankan bisnis. Kita tidak boleh mengabaikan tentang ini. Yang pertama adalah pandangan orang tentang diri sendiri, pandangan tentang orang lain, pandangan tentang organisasi, pandangan tentang masyarakat, pandangan tentang alam, dan pandangan tentang alam semesta. Pandangan masyarakat berpengaruh pada pola konsumsi yang seringkali mencerminkan sikap sosial. Makers are high achievers who eat, dress, and live well. Changers usually live more frugally, drive smaller cars, and wear simpler clothes. Escapers and seekers are a major market for movies, music, surfing, and camping. Lingkungan alam, natural environment. Terbatasnya bahan mentah bumi, kenaikan harga, dan pada sumber daya, pengendalian polusi, proteksi pemerintah. Berikut adalah segmen lingkungan customer. Dimulai dari yang pemimpin dan aktivis lingkungan, hingga apatis tidak mengkhawatirkan lingkungan. The Blue Greens 30%,
Greenback Greens 10%, Sprout 10%, Grocers 15%, Apathetis 18%. Consumer Environmental Segment. True blue-greens environmental leaders and activists most likely to walk the green talk 30%. The back green do not have time to be completely green and not likely to give up comfort and convenience for environment but willing to buy green products 10%. Sprout, environmental fence-sitter, who buy green only in the meets their need. Itu adalah 26%. Grocer, generally involved, distressed, and green issue, believe that individual behavior cannot improve environment. 15%. Yang apathetic, not concerned enough about the environment to take action and believe environmental indifference and mainstream. Dan lingkungan teknologi juga berpengaruh pada kecepatan perubahan yang semakin tinggi, peluang inovasi tak terbatas, anggaran R&D yang bervariasi, bertambahnya aturan tentang penggunaan teknologi. Lingkungan hukum dan politik juga sangat berpengaruh terhadap menjalankan bisnis. Karena pemasar harus bekerja banyak dalam hukum yang mengatur praktik bisnisnya. Karena adanya peningkatan bisnis karena peraturan bisnis, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus. Pengukuran permintaan pasar. Banyak potensi pasar yang men-setting customer untuk membeli atau menyukai market yang di bawah. Apapun yang terjadi, mereka tetap tertarik dan tidak cukup untuk membeli market yang kecuali mereka memiliki income atau akses ke produknya. Dan tersedia di market yang sudah disetting customer untuk melihat apa yang mereka sukai dan apa yang mereka dapatkan. Seperti ban motor dan apapun yang ada di market itu. Next. Permintaan perusahaan. Perusahaan adalah perkiraan pasar perusahaan permintaan pada tingkat alternatif. Upaya pemasaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Itu tergantung bagaimana produk, layanan harga, dan komunikasi harga. Perusahaan dipersepsikan relatif lebih bersaing. Hal yang lain yang sama, bangsa pasar perusahaan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasarnya. Pembangun model pemasaran telah mengembangkan respon penjualan berfungsi untuk mengukur bagaimana penjualan pemasaran di dalam oleh tingkat pengeluaran pemasarannya. Bauran pemasaran secara efektivitas pemasaran. Future demand. To estimate future demand, companies surveys buyers' intention dan politik. First input, gather expense opinion and analyze space, sales and engage the market testing. Kesimpulannya, dalam melakukan bisnis kita ada banyak faktor yang harus diperhatikan seperti geografi, lingkungan sosial, lingkungan kultur, dan juga hukum politik. Itu mempengaruhi kebiasaan customer agar kita tidak salah dalam melakukan bisnis dan kita bisa mengetahui apa saja kebiasaan customer yang dapat menjadi peluang bisnis. Sekian, terima kasih.